Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Oktavia dari Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kosmologi Sejarah dalam Filsafat Sejarah, Aliran Teori dan Perkembangan yang ditulis oleh Muhammad Maiwan. Memiliki sekitar 11 halaman, diterbitkan pada Desember 2013, bervolume 3 dan mempunyai nomor 2. Di mana pada jurnal ini disebutkan tentang tujuan dari artikel ini, berusaha menjelaskan secara singkat apa itu kosmologi sejarah dengan berbagai macam perspektifnya. Kemudian memasuki materinya, ada arti dan makna dari kosmologi sejarah, di mana kosmologi sejarah merupakan bagian dari filsafat sejarah yang mengkaji secara mendalam tentang aneka macam sebab, prinsip, sifat, watak, tujuan, gerak, dan perubahan sejarah, di mana kosmologi ini menitik beratkan pada upaya memahami secara seksama berbagai proses yang berkaitan dengan makna serta arahan perubahan pada gilirannya, yang melahirkan hukum-hukum dan pola-pola perubahan tertentu. C. Ada mazhab dan perkembangan teori gerak, di mana dalam filsafat sejarah itu terdapat dua mazhab pemikiran, yakni mazhab dinamik, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu bergerak dan proses secara menerus, jadi tidak selesai, tapi keadaannya selalu sedang berproses. Sedangkan mazhab kedua itu statis, di mana segala sesuatu itu dalam kondisi diam atau tidak bergerak. Nah, kalau adapun tokoh pertama kali aliran gerak ada Anaximandros, kemudian berkembang mazhab dinamik dalam teori gerak lebih pesat lagi pada masa Aristoteles. Selain itu juga pandangan mengenai mazhab aliran statis juga terdapat tokoh-tokohnya di filsafat sejarah. Dari filsuf Yunani biasanya mereka disebut eleatik, yakni Parmenides dan muridnya Zeno. Kemudian pengaruh teori gerak yang muncul pada zaman modern dikembangkan oleh Hegel dan Marx. Dua sosok ilmuwan besar ini yang mempengaruhi perkembangan ide-ide perubahan sejarah. Kemudian D. Ada pola gerak sejarah dan teori garis lurus, di mana dalam filsafat sejarah itu ada dua pandangan tentang pola gerak sejarah. Pertama, pandangan yang berpendapat bahwa pola gerak sejarah sesuai dengan garis lurus atau linear. Sedangkan yang kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pola gerak sejarah bersifat melingkar atau siklus. Nah, menurut pandangan garis lurus itu atau linear, pola gerak dalam sejarah itu bersifat linear atau menuju ke arah tahapan yang lebih maju, meninggalkan tahapan yang sebelumnya. Kemudian ada ide gerak maju atau progres yang digagas juga oleh J.G. Herder, yang tertuang dalam karya besarnya Gagasan Filsafat Sejarah Manusia, yang terdiri dari 4 jilid. Menurutnya, kehidupan manusia erat kaitannya dengan keadaan di dunia ini. Kemudian berlanjut hingga muncul tokoh sosok seperti Auguste Comte tentang gerak maju sejarah, kemudian tokoh lain seperti Charles Darwin yang melahirkan teori evolusi. Kemudian dalam pola sejarah sendiri yang bersifat linear, dia menggambarkan bahwa perkembangan peradaban manusia dicapai melalui suatu tahapan yang berlaku secara terus-menerus berdasarkan proses akumulasi yang panjang sehingga mencapai titik tertentu dalam kemajuan. Namun pada kenyataannya, pola garis lurus dalam sejarah ini memandang perubahan-perubahan tersebut berlangsung secara optimistik sebagai bagian dari keinginan manusia untuk mewujudkan kesempurnaan hidupnya. Bagaimanapun ya, dalam pandangan aliran pola gerak
sejauh ini, sejarah tidaklah berlangsung secara kebetulan, namun merupakan suatu usaha yang disengaja, baik dalam diri sendiri dengan diri sendiri yang menjadi bagian dari sikap manusia sejak semula. Kemudian, teori gerak mundur dan teori pengulangan abadi, di mana pandangan teori gerak maju dalam sejarah itu ditentang oleh teori gerak mundur atau regres. Menurut teori kemunduran, sejarah itu sesungguhnya bukanlah bergerak maju, tetapi bergerak mundur. Meskipun dalam banyak hal secara fisikal dan material manusia mengalami pencapaian besar, namun secara kualitatif sesungguhnya mereka mengalami kemunduran hidup. Artinya di sini hal ini ditandai dengan munculnya gejala seperti lemah moralitas, makin lunturnya kepercayaan pada agama, rendahnya solidaritas, meningkatnya kriminalitas, menurunnya mutu lingkungan, dan adanya penyakit-penyakit sosial dalam kehidupan sebagai dampak teknologi. Kemudian tokoh dari teori ini ada Goethe, Gors, Bernard Shaw, Bertrand Russell, Alexis Carrel, Theodor Roosevelt, Gunnar Myrdal, Virchow Chopra, dan Frantz Fanon. Bagi mereka melihat sains dan teknologi telah menciptakan peluang hidup dan kemajuan baru bagi manusia, namun secara bersamaan juga membawa dampak buruk seperti dampak destruktif dalam kehidupan. Kemudian tak lupa ada teori pengulangan abadi atau eternal repetition. Teori ini menyatakan bahwa gerak sejarah itu tidaklah selalu maju atau mundur, tetapi kadang-kadang di tengah gerak maju itu ada proses kemunduran. Proses tersebut bersifat selang-seling, yakni di tengah kemajuan ada juga di kemunduran. Maka posisi teori ini berdiri di antara teori gerak maju dan teori gerak mundur sejarah. Kemudian F ada teori siklus atau cyclical history, di mana menurut para pendukungnya aliran sejarah sesungguhnya bergerak pada siklus atau secara siklus, yakni berputar secara bergantian dari masa ke masa. Tidak ada suatu peradaban yang terus di atas atau terus di bawah, tetapi suatu saat mereka akan di atas, maka di kesempatan yang lain mereka akan di bawah. Sejarah ini merupakan bagian dari proses dipergilirkan. Teori ini sangat menonjol terutama dalam tradisi masyarakat timur, baik bersumber dari ajaran agama maupun tradisi. Adapun tokoh-tokoh pendukung dari teori ini ada Ibnu Khaldun yang terkenal akan teori putaran budaya, kemudian Giambattista Vico, Spengler, dan lain-lain. Nah, teori ini juga tertanam dalam tradisi peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Hindu, Cina, dan Jawa. Kemudian ada yang dapat disimpulkan, yakni setelah membahas dari berbagai macam pendapat tentang berlakunya gerak dalam dan perubahan dalam sejarah, terlihat dengan jelas kompleks perubahan. Proses perubahan itu munculnya pendapat dan interpretasi yang berbeda di kalangan ahli filsafat sejarah tentang persoalan tersebut menunjukkan betapa mendasarnya persoalan ini dari sudut pandang sejarah. Perbedaan-perbedaan itu muncul dan melahirkan teori-teori secara dialektik yang saling mengoreksi satu sama lain. Hal ini juga dapat kita lihat bagaimana berlakunya pendapat dari lahirnya teori-teori dalam kosmologi sejarah, dimulai dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi, Renaissance, zaman pencerahan, zaman modern, hingga zaman sekarang. Yang perlu dicatat dari serangkaian pandangan teori ini dikemukakan di atas bahwa interpretasi terhadap gerak dan perubahan sejarah tidaklah bersifat tunggal tetapi beragam.
Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan yang saya sampaikan. Pertama, kelebihan mengenai jurnal ini secara keseluruhan sudah baik dan sangat bagus sekali. Dimana dijelaskan dan dipaparkan secara baik. Ada contoh, disertai dengan contoh, teorinya dapat dipahami, lengkap, detail, sehingga para pembaca itu dapat membayangkan bagaimana pandangan-pandangan teori kosmologi sejarah ini dengan perspektif yang berbeda-beda. Adapun kekurangan yang saya sampaikan di sini sedikit, yaitu kekurangannya pada metode yang digunakan di jurnal ini atau artikel ini tidak disebutkan di pendahuluan maupun di abstrak. Biasanya akan ditulis oleh penulis di pendahuluan bahwa jurnal ini dilakukan dengan pendekatan atau menggunakan metode kualitatif atau studi pustaka atau yang lain, dan pasti akan dipaparkan di bagian metode awal-awal sebelum memasuki penjelasan materi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pastinya jurnal ini pasti akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang bergelut di bidang filsafat maupun di luar filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.